Salam saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Renungan hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih sedikit bicara, banyak tindakan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Bicara tentang kasih memang penting, tapi berbicara saja tidak cukup. Kita perlu membuktikannya dalam tindakan sehari-hari. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 2 berkat rohani terkait tindakan kasih yang ingin saya bagikan kepada saudara hari ini. Pertama, kasih berhubungan dengan memberi. Jika saudara membaca ayat sebelumnya, ayat 17 dalam surat 1 Yohanes pasal 3, di situ menjelaskan bahwa tindakan kasih yang paling kecil dan sederhana berhubungan dengan memberi. Contohnya banyak sekali. Selain dukungan doa, memberi bantuan materi, memberi waktu, memberi tenaga, memberi ide atau gagasan, memberi lapangan pekerjaan, memberi tumpangan, memberi apresiasi, memberi semangat, dan masih banyak contoh lainnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang taat pasti suka memberi. Itulah kasih yang nyata, kasih yang konkret, kasih yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, kasih didasari kebenaran firman Tuhan. Perhatikan sekali lagi ayat 18 dalam surat 1 Yohanes pasal 3 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kasih yang benar adalah kasih yang didasari kebenaran firman Tuhan, bukan oleh filsafat dunia atau yang lainnya. Alkitab haruslah menjadi standar utama dalam menerapkan kasih. Ini artinya, pikiran serta keputusan kita dalam mengasihi semata-mata didorong oleh apa yang Tuhan ajarkan. Kita mengasihi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi. Ini penting, saudara. Mengapa menerapkan kasih harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan? Alasannya sederhana. Pertama, untuk menguji motivasi kita dalam memberi. Sadar atau tidak, kadang kita memiliki motivasi yang salah dalam memberi. Ada yang memberi karena ingin mendapatkan pujian, ingin dipandang mampu atau dermawan. Dalam kehidupan sehari-hari saja misalnya, saat membuka sosial media, di sana kita menemukan banyak sekali konten yang mengekspos atau menampilkan tindakan kasih dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Ada yang sifatnya memotivasi dan mendidik, ada yang hanya mencari sensasi atau perhatian. Terlepas apapun itu, Tuhan ingin agar kita memiliki motivasi yang benar dalam memberi. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Alasan kedua mengapa menerapkan kasih harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya tindakan kasih yang kita berikan tepat sasaran. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang ini, tindak kejahatan seperti penipuan dan pemerasan marak terjadi di mana-mana. Bagi mereka, menyalahgunakan kebaikan seolah-olah menjadi hal yang biasa, berpura-pura menjadi teman yang baik, menggunakan air mata sebagai senjata untuk meminta bantuan,
Dan setelah apa yang diinginkan tercapai, mereka kemudian pergi lepas landas, ngibrit tanpa meninggalkan kabar. Ironisnya, si korban lambat menyadari walau sudah tertipu berulang-ulang. Kasih harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan, agar perbuatan kasih yang kita berikan tepat sasaran. Memberi berdasarkan ketulusan hati saja tidak cukup. Kita butuh kepekaan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian agar kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bermanfaat dan tepat sasaran. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.